Ada beberapa variabel dalam ekonomi makro, salah satunya adalah inflasi. Kalian tahu nggak sih apa itu inflasi? Apa sih inflasi itu? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa penyebab inflasi, yaitu yang pertama, biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku. Karena jumlah uang yang beredar bertambah, hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi, misalnya kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Yang kedua, inflasi karena naik permintaan. Terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Peningkatan permintaan itu dapat terjadi karena peningkatan belanja. Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini membuat impor menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Ekspektasi inflasi ketika perusahaan dan pekerja mulai mengkhawatirkan inflasi. Ketakutan mereka dapat membuat mereka mengharapkan hasil inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, pekerja mungkin meminta upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup. Pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri, inflasi yang terjadi diakibatkan oleh naiknya permintaan. Pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri dikarenakan konsumsi yang meningkat atau permintaan pada bulan ini lebih tinggi daripada penawarannya. Inflasi sendiri terjadi dari 3 komponen, yakni inflasi inti atau core inflation, inflasi volatile food, dan inflasi yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Pada bulan Ramadan, komponen inflasi yang mengalami kenaikan adalah volatile food atau kelompok bahan makanan. Seperti beras, daging-dagingan, bumbu, sembako, kue kering, baju, dan lain-lain. Karena pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, orang-orang lebih cenderung menggunakan bahan-bahan masakan seperti untuk sahur dan berbuka, dan juga menggunakan baju-baju baru dibandingkan dengan hari biasanya. Selain itu, tingginya permintaan transportasi mudik juga bisa menyebabkan inflasi. Pemerintah juga melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga transportasi mudik supaya tidak terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Situasi itu menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus menurun, sehingga dikhawatirkan standar hidup masyarakat miskin akan bertambah. Inflasi yang tidak stabil dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Di samping itu juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.